terkait dengan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab sedikit berbeda dengan bahasa yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arab, kata sifat mengikuti bendanya. Bendanya harus memiliki spesifikasi tersendiri. Ketika bendanya termasuk kategori mudzakkar, maka ikut juga mudzakkar. Ketika bendanya muannas, maka ikut muannas juga. Maka sifat dengan benda hendaklah sama. Kalau sifatnya pakai al, maka bendanya pakai al. Kalau sifatnya ma'rifah, maka bendanya ikut ma'rifah dan lain sebagainya. Ini dalam pembahasan ilmu nahwu. Namun kita untuk para pemula tidak terlalu jelimet mendalami tentang istilah-istilah ilmu nahwu saat ini. Nanti ada saatnya kita memahami nahwu insyaallah, memahami syaraf insyaallah nanti ke depan. Namun untuk para pemula cukup memahami ketentuan-ketentuan yang paling sederhana ketika memahami kata-kata sifat. Yang pertama, saya akan sebutkan beberapa kata sifat yang mungkin sering kita dengar, sering kita ungkapkan. Kata sifat ini biasanya terkait dengan perlawanan kata, ya. Besar, kecil, panjang, pendek, luas, sempit, bersih, kotor, mahal, murah, jauh, dekat, dan lain sebagainya. Dan saya akan memberikan beberapa kata sifat kepada antum semuanya yang sering kita ungkapkan. Yang pertama adalah besar. Besar bahasa Arabnya kabirun. Kabirun untuk benda yang disebutkan yang tidak memiliki tak marbutoh di akhirnya. Salah satu contohnya. Contoh misalkan masjid yang besar, maka disebutkan masjidun kabirun. Ketika dalam komunikasi disebutkan masjid kabir, dalam penulisan masjidun kabirun. Kemudian kita ambil contoh dari kata benda yang berakhiran dengan kata tun tak marbutoh. Sekolah besar, maka disebutkan madrasatun kabirotun. Maka rumusnya kayak seperti kata profesi yang asalnya un jadi a, kemudian ujungnya pakai tun. Kita lihat di atas misalkan asalnya kabirun, kabirun. Maka dhammatain yang di ujung di huruf ro ini run berubah menjadi fathah menjadi kabiro tambah tun, maka kabirotun. Kalau untuk mudzakarnya kabirun, muannasnya kabirotun. Demikian ketentuan ke bawahnya nanti. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mau menggunakan dalam komunikasi tentang kata sifat berupa pertanyaan, maka cocok diucapkan kata kaifa. Kata kaifa itu menentukan untuk kata sifat diantaranya. Setelah kata kaifa, maka bendanya pakai al, ujungnya u. Sebagai contoh, bagaimanakah masjid? Kaifal masjidu. Bagaimanakah masjid itu? Bagaimanakah sekolah? Kaifal madrasatu. Maka demikian untuk pertanyaannya. Nanti tinggal dirinci. Yang pertama bisa dilihat kata-kata sifat yang ada di atas. Pertama kabirun atau besar, kabirun. Di bawahnya sogirun, kecil. Selanjutnya tawilun, panjang. Selanjutnya qasirun, pendek. Selanjutnya nadhifun, bersih. Selanjutnya wasihun, kotor. Selanjutnya ba'idun, jauh. Selanjutnya qoribun, dekat. Maka kata-kata tersebut merupakan kata sifat yang akan dijadikan contoh oleh saya ketika menyampaikan ungkapan-ungkapan yang terkait dengan tema kata sifat ini. Nah, sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kalian bedakan antara kata sifat ketika diterjemahkan pakai yang dengan yang tidak. Sebagai contoh tadi di permulaan sudah saya sampaikan, masjid yang besar, masjidun kabirun, sekolah yang besar, madrasatun kabirotun. Tapi ketika tidak menggunakan yang seperti kata masjid itu besar, maka al masjidu kabirun, al madrasatu kabirotun, maka mengikuti dua-duanya. Nah, perbedaan dari kata yang ini sangat mempengaruhi dalam cara penerjemahan dan cara pengungkapan bahasa Arabnya. Contoh, di sini bedakan sama antum bisa dilihat. Yang pertama adalah masjidun kabirun. Hada masjidun kabirun. Ini adalah masjid yang besar. Yang kedua, tilka madrasatun kabirotun. Itu adalah sekolah yang besar. Contoh selanjutnya adalah al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Contoh selanjutnya adalah al madrasatu kabirotun. Maka sekolah itu besar. Nah, ada contohnya lagi yang lainnya.
sebagai gambaran, masjid yang besar itu di depan sekolah, maka dua-duanya pakai al. Al masjidu al kabiru, jadi al masjidul kabiru amamal madrasati. Al masjidul kabiru amamal madrasati. Sekolah yang besar itu di samping sawah. Al madrasatul kabiratu janibal majroati. Ada di situ ketentuannya. Maka perlu membedakan masjid yang besar dengan masjid ini besar dengan masjid yang besar itu. Maka itu menjadi ketentuan dalam penentuan kata sifat yang harus antum pahami. Nah, yang terakhir diulangi lagi, kata benda dulu sudah saya sampaikan, kalau seandainya tidak ada tun tak marbutah di akhirnya, dia kata ganti pakai huwa. Kalau pakai tun terakhirnya dia pakai hiya. Ya, contoh, di manakah masjid yang besar itu? Ainal masjidul kabir, di manakah masjid yang besar itu? Maka jawabannya dia di samping sekolah. Berarti huwa janibal madrasah. Di manakah sekolah yang besar itu? Ainal madrasatul kabiroh. Kabirotu dibaca kabiroh. Maka jawabannya hiya janibal masjidil kabir. Dia di samping masjid yang besar. Nah, sahabat baper yang Allah muliakan, mungkin itu pembahasan tentang kata sifat. Mudah-mudahan antum bisa membedakan antara sifat yang pakai tun, kabirotun dengan kabirun, dan bisa membedakan kata-kata sifat yang kata gantinya pakai huwa dan pakai hiya. Tinggal diulas lagi cuplikannya, insya Allah antum dimudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.